Kemarin kita masih ada beberapa nomor yang belum kita bahas ya. Belum kita koreksi bersama-sama. Nomor 31, Miss. Iya, baru saya mau nanya kemarin sampai nomor berapa? 31. Oke, kita berarti lanjut ke nomor 31 ya. Oke, kalau 31 ini tentang main idea, tentang main idea of the text. Masih ingat kemarin bagaimana caranya menjawab skill untuk main idea, main topik, atau main purpose gimana? Gimana cara skill menjawabnya? Baca kalimat pertama tiap paragraf. Benar banget. Baca kalimat pertama tiap paragraf. Itu setelah baca kalimat pertama tiap paragraf, cari kata yang sering muncul. Carilah kata yang paling sering diulang. Nah, karena biasanya kata yang paling sering diulang itu menjadi topik. Dan kita pilih jawaban yang ada topiknya. Seperti itu. Sebenarnya main idea dengan main topik itu cara mencari jawabannya kan sama. Hanya berbeda dari cara jawab aja saja. Kalau main idea itu jawabannya bentuknya adalah sentence atau kalimat. Kalau yang main topik itu biasanya bentuknya berupa frase, jadi lebih pendek lagi. So, bisa dikatakan main idea itu adalah versi panjang dari main topik. Seperti itu. Oke, kita lihat nomor 31. Oke, baris pertama tiap paragrafnya. Yang paragraf pertama, baris pertama. It has been noted that traditionally, courts have granted divorces on false grounds. One spouse is deemed to be at fault in causing the divorce. Nah, itu proponents. Nah, artinya adalah sudah diperhatikan atau dapat kita lihat bahwa dulunya para pengadilan itu hanya mengabulkan perceraian karena alasan kesalahan, gitu ya, atau karena asas bersalah. Salah satu pasangan itu dituduh melakukan kesalahan yang menyebabkan sebuah perceraian. Sedangkan untuk paragraf kedua, proponents of no-fault divorce argue that when a marriage fails, it is rarely the case that one married partner is completely to blame and the other blameless. Nah, sedangkan para pendukung dari perceraian yang berasas bersalah itu beralasan bahwa ketika sebuah pernikahan itu gagal, sebenarnya itu bukan melulu atau jarang terjadi karena salah satu pasangannya itu melakukan kesalahan dan yang lainnya itu tidak salah sama sekali. Tapi lebih kepada kedua-duanya itu melakukan kesalahan dan akhirnya mereka bercerai atau sudah merasa tidak cocok seperti itu. Sedangkan paragraf ketiga, another argument in favor of no-fault divorce is that proving fault in court in a public arena is a destructive process that only serves to lengthen the divorce process. Nah, berarti sedangkan kalau alasan yang lain, alasan yang lain mendukung tentang perceraian yang asas bersalah itu adalah bahwa membuktikan kesalahan di pengadilan di sebuah arena publik ya atau tempat umum itu merupakan sebuah proses yang buruk gitu ya, yang hanya menjadikan proses perceraian itu menjadi lebih lama seperti itu. Berarti nomor 31 jawabannya apa? What does the passage mainly discuss? D, Miss. D atau apa? Yang sering banget diulang tadi kata apa? Divorce. Semua ada divorce tapi. Divorce. Oke, divorce yang apa? Yang sering diulang tadi katanya. Fault, kesalahan. No fault, bukan fault tapi no fault. No fault divorce itu sering diulang. Berarti cari jawaban yang ada kata no fault divorce. Charlie.
Enggak, jawabannya Charlie. Jawabannya memang Charlie, yaitu kenapa sih perceraian yang berasas tak bersalah atau dengan asas yang tidak bersalah tersebut menjadi lebih dan lebih semakin dan semakin umum. So, kalau kalian perhatikan passage ini atau teks ini itu bercerita tentang para pendukung perceraian asas no fault ini atau asas tak bersalah. Seperti itu. Kemudian mana lagi? Kemarin nomor 33 ya. According to the passage, no fault divorces. Jawaban teman-teman apa? Kalau aku A, Miss. Iya, jawabannya memang A. Jadi, no fault divorce atau perceraian yang berasas karena pengen pisah aja atau mereka berdua ini sudah tidak cocok ini menjadi semakin meningkat ya. Jawabannya adalah A, seperti itu. Ada lagi? Kemarin soal nomor berapa lagi di sini? 37. 3 berapa? 36 apa 37? 36 ya? 36 dulu ya? 36 itu termasuk stated detail question itu. Pertanyaan yang menanyakan fakta atau statementnya atau menanyakan apakah statement tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam teks. Nomor 36 kemarin masuk kan? Enggak, 37, Miss. Oh, 36 harusnya iya. Ya udah 37. Atau 36 kita jawab dulu karena sebenarnya itu untuk stated juga sih. Coba berarti saya kelewatan yang ini. Bacaan menyatakan bahwa a public trial atau percobaan umum, percobaan ketika kita membuktikan kesalahan dari salah satu pasangan kita itu bisa apa? Jadi bilangnya apa? Can be a destructive ya. Destructive process. Berarti kira-kira apa? Reduce negative feelings. Kok reduce? Kalau reduce mengurangi dong. Mengurangi perasaan negatif. Padahal tadi bilangnya itu adalah sebuah proses yang destruktif. Oh iya, berarti Itu apa berarti? D. D. Iya, D. Jawabannya itu merupakan proses yang membahayakan. Jawabannya adalah D. Oke, nomor 37. Oke. 37. Which of the following is not list? Nah, ini tentang unstated detail question, kebalikannya. Yang mana kalimat di bawah ini yang tidak ada di dalam bacaan? Charlie. Oke, jawabannya finding fault in a divorce increase negative feeling. Oh, yang Charlie malah betul dong. Ya kan? Bahwa membuktikan kesalahan dalam sebuah perceraian itu membuktikan perasaan negatif. Jadi jawabannya apa? D, Miss. Jawabannya adalah B, yang tidak ada itu. A no fault divorce generally cause less in a legal case. Ya kan? Jadi sebuah perceraian yang berasa tak bersalah itu berharga lebih murah. Kan tidak disebutkan sama sekali harganya. Nah, jawabannya yang B adalah salah. Oke. Ya. Kita lanjut ke nomor 41 sampai 50. Kemarin yang mana? 47 sama 50 doang. Nomor 47 sama 50 aja ya. Oke, nomor 47. Ini tentang stated detail question. According to the passage, the tone of Poor Richard's Almanac adalah apa? Kira-kira apa? Tone atau nada
nadanya artikel ini seperti apa? Coba dibaca. Berarti ada kata kunci Poor Richard's Almanac. Kita lihat. He continue with the same common sense, practicality, and appeal to the common man with his work on Poor Richard's Almanac from 1733 until 1758. Nah, di situ ada kata sense, practicality, berarti artinya apa? Practical itu apa sih praktis? Praktis itu artinya adalah pragmatis, teman-teman. Pragmatis itu artinya sama kayak pragmatis itu sama seperti praktis ya, praktikal. Jadi jawabannya adalah 47A, ya kan? Sekarang nomor 50. The purpose of the passage is to, kira-kira tujuan dari bacaannya apa? Kira-kira tujuan dari bacaannya? Halo teman-teman. Ini teori erudit. Ya, kira-kira? Soalnya ini kemarin agak-agak susah menurut saya ya kalimatnya Ya, kayak tujuannya kira-kira apa berarti? Apakah to discuss, give biographical data? Nggak mungkin kalau ngasih biografi, bukan itu fokusnya. Dia lebih kepada apa? Literatur atau karya sastra yang mempengaruhi revolusi Amerika. Berarti jawabannya adalah D. pragmatik. Yes. Jadi jawabannya adalah D. Describe the literary influence during revolutionary Amerika. Jawabannya adalah D. Seperti itu. Jawabannya Miss. Nomor 50 jawabannya D. David Donald. Oh, oke. Oke. Ya. Oke, sekarang kita ada yang tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke ini selanjutnya, ke skill selanjutnya. Any question? Ntar Miss, not yet. Yang jelas memang ya reading itu sangat-sangat dipengaruhi ya. Jadi reading itu sangat-sangat dipengaruhi oleh kosakata, banyaknya kosakata yang kalian dapatkan, ya kan? Terus ketika semakin banyak kosakata yang kalian punya, saya yakin makin mempermudah teman-teman untuk memahami sebuah bacaan seperti itu. Dan juga apalagi kalau pertanyaannya memang tentang kosakata, wah itu pertanyaannya memang sangat menantang ya. Oke, kita akan lanjut membahas skill selanjutnya. Berarti skill 4 sekarang. Implied detail question. Saya reshare dulu. Jadi implied detail question itu adalah pertanyaan yang menanyakan, saya jujurnya ya, skill 4 ini adalah skill yang menurut saya itu sangat susah. Bukan sangat susah, sangat menantang. Karena apa? Karena skill ini, itu atau pertanyaan jenis ini, itu menanyakan sebuah jawaban yang dia itu tidak tertulis di dalam bacaan. Biasanya yang tertulis aja, yang secara tekstual aja kita susah memahami, susah mencari jawabannya, apalagi ini secara kontekstual. Implied sendiri itu artinya tersirat ya. Tapi apakah pertanyaan seperti ini nggak bisa dikerjakan? Bisa. Hanya saja memang kita perlu pemahaman yang jauh lebih dalam daripada sekedar membaca apa yang ada di dalam teks tersebut. Jadi yang pertama adalah cari kata kunci dari pertanyaan. Oke ya.
cari kata kunci di pertanyaan, terus bacalah kalimat yang terdapat kata kunci tersebut. Seperti itu. Misalkan biasanya implied itu akan ditandai dengan kata-kata seperti what can be implied from the passage, what can be inferred from the passage, atau it can be concluded from the passage that bla bla bla. Jadi kata-kata seperti implied, terus concluded, terus apalagi inferred, ya kan? Inferred itu sama aja. Artinya itu disimpulkan, ya kan? Dan itu pasti itu menandai bahwa pertanyaan tersebut adalah pertanyaan jenis implied. Sedangkan pertanyaan jenis implied itu adalah pertanyaan yang memang kita perlu konsentrasi yang lebih dalam. Jadi kita tidak hanya memahami apa yang ada di dalam teks, tapi konteksnya. Nah, caranya tetap sama. Pasti nanti biasanya ada kata kunci. Habis itu kita baca ulang kalimat yang terdapat kata kunci tersebut. Contoh dari pertanyaan implied itu kayak gimana sih, Miss? Misal kayak gini. Misal ya, gampangannya. Di dalam teks tersebut dijelaskan bahwa misalkan hanya ditulis sebuah pohon ketika ditebang, pada batangnya itu kita melihat seperti lingkaran atau cincin. Nah, satu lingkaran atau satu cincin, satu lingkaran tersebut itu menandakan bahwa dia telah hidup selama 1 tahun. Nah, di dalam bacaannya cuma dikasih tahu informasinya seperti itu saja, titik. Terus di pertanyaannya adalah, it can be implied from the passage that if a tree has 100 rings, then how old is the tree? Jadi kalau sebuah pohon punya 100 ring atau 100 lingkaran tadi, jadi berapa usianya? Berapa usia pohon tersebut? Nah, itu kan tidak disebutkan di bacaan. Tapi teman-teman tahu nggak berapa kira-kira usianya? 100, Miss. Yes, of course. Karena 100 ring berarti 100 tahun. Dan jawabannya tidak ada 100 years. Adanya adalah a century. Apa artinya century itu? 1 abad. 100. 1 abad. 1 abad itu 100 Iya. 100 tahun. Nah, itu adalah contoh pertanyaan jenis implied. Jadi jenis implied itu nggak cuma bisa dicari mentah-mentahan doang gitu loh. Kayak, oh kayak gini pasti. Sesuai dengan di teks tuh nggak. Kita diminta mikir lebih dalam. Bahkan juga disuruh mengalihkan atau menghitung-hitung gitu. Dan kadang jawabannya itu nggak langsung plek dengan apa yang kita mau. Jadi saya bisa katakan implied ini memang tingkat kesulitannya memang sedikit lebih di atas rata-rata. Karena dia menanyakan sebuah fakta yang tidak tertulis di dalam teks. Seperti itu. Misalkan lagi contoh gampangnya. Saya tinggal di sebuah rumah yang dekat dengan, yang setiap harinya saya bisa melihat matahari terbit, matahari terbenam, dan saya juga bisa menikmati angin sepoi-sepoi. Dan banyak sekali pohon kelapa di sekitar rumah saya. Kira-kira saya tinggal di mana? Pesisir pantai. Benar, daerah pesisir pantai. Ya kan? Karena saya tidak menyebutkan memang saya tinggal di pesisir pantai, tetapi secara tidak langsung teman-teman pasti tahu dari konteks kalimat yang saya ucapkan tadi, bahwa saya tinggal di daerah pantai, seperti itu. Nah, itu sama dengan implied. Jadi pertanyaan jenis implied itu akan menanyakan sebuah informasi atau fakta yang dia tidak tertulis gitu. Tapi kita bisa tahu clue-nya itu dari apa yang kita baca, seperti itu. Itu ya, skill 4. Kita lanjut ke skill 5. Skill 5 ini adalah skill vocabulary in context. Skill yang menurut saya itu jadi bumerang. Dalam artian bisa jadi sangat mudah, bisa jadi juga sangat sulit. Sangat mudah ketika kita tahu arti dari vocabulary yang ditanyakan. Dan akan menjadi sangat sulit ketika ketika vocabulary tersebut tidak kita tahu, bahkan jawaban ABCD-nya juga tidak kita ketahui. Nah, itu pasti bakal susah banget. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kebetulan kita tidak tahu jawabannya atau tidak tahu arti dari kosakatanya?
Kalau tidak tahu dari arti kosakatanya, satu-satunya cara adalah yang kita bisa lakukan yaitu membaca ulang kalimat yang terdapat vocabulary tersebut, lalu tebak artinya menggunakan konteks dari kalimat tersebut. Misalkan kita tidak tahu kosakata grow, karena kita tidak tahu artinya grow itu apa. Tetapi kita baca baris yang terdapat kata grow. Di situ ada kalimat, misalkan apa? After harvesting, farmers are planning to grow some of other crops, misalkan gitu. Setelah panen, petani berencana bla 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 tumbuhan panen lainnya, gitu kan. Nah, kira-kira apa ya grow itu? Nah, dengan bantuan kalimat sebelum dan sesudahnya itu memudahkan kita untuk menganalisa paling tidak apakah arti kosakata yang paling cocok. Ya, jadi jangan diabaikan ketika di dalam soal itu dikasih tahu pada baris keberapa. Karena baris keberapa yang dikasih tahu itu sangat membantu kita menemukan letak informasi atau menemukan letak kalimat tersebut. Apalagi dalam vocabulary ini. Kalau kebetulan kita tahu vocabnya apa, saya yakin nggak sampai 10 detik juga teman-teman udah bisa jawab. Bagaimana kalau kalian tidak tahu vocabulary yang ditanyakan? Nah, itu benar-benar bakal fatal banget, jadinya kayak ngawur gitu kan. Nah, biar kita tidak ngawur dan supaya kita paling tidak punya kesempatan untuk jawabannya benar, satu-satunya cara adalah kita membaca ulang kalimat yang terdapat vocabulary tersebut. Dan kemudian kita mencoba menganalisa atau mencari tahu arti apa sih yang paling tepat untuk kata tersebut, seperti itu. Ya, itu adalah vocabulary. Dan jenis pertanyaan vocabulary itu pasti ada dan kuotanya itu lumayan banyak. Bayangin kalau teman-teman tidak tahu banyak tentang kosakata bahasa Inggris, terus ternyata kebetulan pertanyaan tentang vocabulary itu banyak. Nah, itu pasti chance atau kesempatan untuk salah ya juga lebih besar gitu loh. Maka baiknya vocabulary-nya teman-teman juga dipertingkatkan supaya siapa tahu kebetulan kosakata yang ditanyakan itu apa yang kalian pelajari begitu ya. Selanjutnya skill 6 yaitu where question. Nah, ini pertanyaannya mudah-mudah ini. Where question ini adalah pertanyaan yang menanyakan letak informasi dalam bacaan. Biasanya dia cuma nanyain pada baris keberapa kayak gitu. Caranya adalah kita cari kata kunci yang ada di pertanyaan. Misalkan kayak gini. What line did the author mention about US flag history, misalkan gitu. Apa misalkan apa yang di baris keberapa autor menyebutkan tentang US flag city, misalkan kota pertama negara bendera Amerika. Nah, berarti di situ kata kuncinya kan US flag city. Berarti teman-teman harus cari langsung di bacaannya dan ada pada baris keberapa. Itulah kenapa kadang di bacaan itu kalau teman-teman perhatikan di baris sebelahnya itu terdapat nomor seperti 5, 10, 15 kayak gitu. Nah, itu ada bukan tanpa alasan. Jadi itu ada supaya memudahkan teman-teman mencari letak informasi. Biar tidak usah menghitung dari atas. 1, 2, 3 kayak gitu. Oke? Terus ada skill 7. Skill 7 itu adalah pertanyaan tentang reference question. Atau pertanyaan yang menanyakan tentang pronoun atau kata ganti. Jadi kata gantinya itu kembali ke siapa, seperti itu. Biasanya contoh soalnya seperti pronoun he in line 15 refers to siapa. Kata ganti he pada baris ke-15 itu kembali ke siapa. Dan ini cukup mudah karena biasanya kata ganti itu tidak jauh dari kata benda yang digantikan. Kalau he berarti carilah kata benda atau kosakata yang menunjukkan laki-laki. Dan itu tepat biasanya ada di sebelumnya, seperti itu. Kemudian skill yang ke-8 atau skill yang terakhir itu adalah menanyakan following paragraph atau preceding paragraph. Nah, following paragraph atau preceding paragraph ini
sering banget muncul juga sebagai skill tambahan. Following paragraph itu berarti menanyakan kalau misalkan ada paragraf lanjutan, setelah paragraf ini berakhir, kira-kira akan seperti apa paragrafnya atau membahas apa. Kalau pertanyaannya tentang following paragraph, berarti teman-teman cukup langsung baca langsung kalimat terakhir dari bacaan. Sedangkan kalau preceding paragraph, berarti teman-teman preceding itu berarti nanya sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada paragraf 3 paragraf gitu ya, dan teman-teman harus nebak sebelum paragraf pertama itu kira-kira membahas apa. Nah, kalau ada pertanyaannya preceding paragraf, berarti teman-teman langsung baca langsung kalimat pertama di awal paragraf. Kenapa? Karena paragraf sebelumnya itu pasti bersambung dengan paragraf setelahnya. Jadi kalau pertanyaannya following, berarti baca langsung kalimat terakhir dari bacaan. Kalau preceding paragraf, berarti baca langsung kalimat pertama di awal paragraf. Seperti itu. Silahkan. Oke, teman-teman sekarang ada pertanyaan dulu? Any question? Skillnya sebenarnya utamanya ini saja. Cuman kadang ada tambah-tambahan kayak kira-kira bacaan ini ada di program studi apa atau ada di jurusan apa. Kira-kira bacaan ini itu menggunakan nadanya seperti apa? Apakah nadanya itu emosi ya atau sedih atau senang gitu. Kadang itu aja. Cuman itu pertanyaannya muncul cuma 1 atau 2 aja. Teman-teman ada yang tanyakan? Any question? Kalau untuk nambah kosakata yang paling mudah, cara belajarnya gimana, Miss? Membaca. Nggak ada cara lain kecuali membaca. Membaca sih. Kalau saya dulu, ini cara saya dulu waktu saya sebelum saya tes asli, tes official, 2 minggu sebelumnya itu saya full membaca. Saya selalu memberikan waktu saya paling enggak sehari itu 15-30 menit untuk membaca. Membaca apapun terserah. Artikel yang kita sukai. Misalkan saya suka membaca artikel pendidikan atau bagaimana anak luar negeri itu belajar, kayak gitu-gitu aja. Saya baca artikel itu paling enggak 1 hari itu 1-2 artikel aja. Dan saya yakin pasti ada kosakata yang saya nggak tahu. Meskipun saya guru bahasa Inggris pun saya juga belum tentu tahu hafal semua kosakata ya kan. Dan itu saya catat. Jadi saya punya kosakata yang saya punya sendiri kayak buku pocket book gitu. Buku catatan sendiri yang isinya adalah kosakata yang saya tidak ketahui secara pribadi ya. Dan ketika saya sudah mengumpulkan kosakata itu, saya baca aja. Jadi saya tidak menghafal. Saya baca. Sebelum hari H, saya malamnya baca semuanya ulang kosakata yang saya kumpulkan itu selama 2 minggu. Dan ajaibnya, entah kenapa banyak sekali kosakata yang saya pelajari itu muncul dalam pertanyaan di reading. Jadi saya sangat bahagia saat itu. Nah, mungkin teman-teman bisa coba cara saya. Jadi bacalah artikel apapun yang teman-teman sukai, yang membuat kalian tertarik. Saya yakin dalam artikel tersebut pasti ada 1, 2, atau 3 kosakata yang teman-teman nggak tahu. Nah, cari, jangan dibiarin aja. Dicari, dicatat. Jangan cuma dicari habis itu hilang. Enggak, itu nggak akan bertahan lama. Kita hanya cuma tahu itu pada saat itu aja. Jadi mending dicatat gitu. Jadi memang effort atau usaha untuk memenangkan reading people ini juga nggak gampang. Kalau struktur kan mungkin lebih banyak pada rumus atau mengingat. Tapi kalau reading itu, ya gimana teman-teman itu rajin membaca. Karena selain nanti mengumpulkan kosakata, ketika kita sering membaca artikel bahasa Inggris, itu akan mempercepat pemahaman kita tentang bacaan bahasa Inggris. Itu pasti. Jadi karena kita kayak sudah terbiasa membaca koran apa gitu kan, headline apa, sekilas doang kita tahu nih inti dari berita ini apa. Dari mana kita bisa melakukan itu? Karena kita setiap hari membaca koran. Sama halnya dengan nanti ketika teman-teman sering membaca artikel bahasa Inggris, itu selain menambah kosakata, itu akan secara tidak sadar itu meningkatkan kecepatan teman-teman dalam membaca bahasa Inggris. Karena banyak orang yang kosakatanya banyak, tapi ketika membaca itu lambat gitu untuk memahaminya. Nah, itu kenapa? Berarti ada sebuah kebiasaan membaca yang dia dihilangkan gitu.
Karena kebiasaan membaca dengan hanya menghafalkan vocabulary itu totalnya berbeda. Ya kalau ngafalin, saya yakin juga kalian cepat hafal gitu kan. Tapi tidak dengan itu. Kita harus membiasakan mata kita, otak kita, itu terbiasa dengan bahasa Inggris. Sama halnya juga dengan listening kan. Kalau listening tidak ada cara lain kecuali memang mendengarkan. Kebiasaan mendengarkan itu sangat menentukan kemampuan listening. Nah, kalau struktur udah jelas, rumus. Kalau reading berarti teman-teman harus membiasakan diri membaca artikel yang berbahasa Inggris seperti itu. Siap, Udah. Miss. Memang semuanya harus didukung dengan effort sendiri ya. Kalau cuma les-les doang, kursus itu tidak akan pernah cukup sampai kapanpun. Itu omongan dari saya. Karena saya membuktikan sendiri, teman-teman, ada teman saya di Pare itu keliling kursus Pare itu udah sampai nggak tahu berapa kursus yang udah dia singgahi, tapi dia tetap nggak bisa ngomong bahasa Inggris atau bahasa Inggrisnya itu tetap stagnan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak ada effort dari dirinya sendiri untuk memperbaiki, gitu loh. Jadi memang semuanya itu harus didukung dengan teman-teman belajar, ngambil kursus, dan ada effort dari diri sendiri untuk memang upgrade kemampuan bahasa Inggrisnya, termasuk di TOEFL kayak itu. Jadi saya kayak gini cuma ngasih tahu triknya, tipsnya, tapi kadang di kenyataannya kalian pasti merasa kok sulit ya, kok nggak sesuai dengan apa yang Miss Farida jelasin. Ya iyalah, berarti gimana dengan effort kalian? Kalau ngandelin cuma trik saya, semua bimbel juga pasti ngasih trik gitu kan. Tapi kan gimana caranya memenangkan SBMPTN atau UNAS kayak gitu kan tergantung dari effort masing-masing anak seperti itu ya. Itu contohnya seperti itu. So ini sudah saya tunjukkan gitu kan triknya, cara menjawabnya begini gini. Nah sekarang tergantung teman-teman bagaimana effort tambahan yang dilakukan untuk mendukung teman-teman mendapatkan skor yang kalian inginkan. Seperti itu. Oke? Oke, Miss. Oke, Miss. Thank you. Sekarang kita lanjutkan sisanya ini tadi kemarin. Kayaknya kemarin kita hampir sudah ngerjain 15 soal ada? 20 soal? 15, Miss. 15-an, Miss. 15-an. Oke, 15-an. Berarti mending dikerjakan sampai ini ya, sampai 30 ya. Sisanya yang belum dikerjakan itu kan skill-skill yang tadi saya jelasin. Jadi dikerjakan dari question number 1 sampai nomor 30. Yang belum teman-teman kerjakan aja. Ya, berarti selain main idea, selain stated, unstated, berarti dikerjakan semua. Oke? Mungkin saya kasih waktu juga sekitar 10 menit cukup nggak? Coba ya, dicoba dulu 10 menit atau sampai 15 menitan lah. Oke. Oke, Miss. Silakan dikerjakan dari sekarang, dipraktekkan aja sendiri. Triknya. Thank you.
Oke, sudah selesai teman-teman? Sebagian, Miss. Bagian ya. Ya. Masih ada 6 lagi, Miss. Oh, oke. Kita bahas aja ya. Oke, Miss. Oke, Miss. Oke, saya dapat penelitian. Nanti saya biar bisa jadi latihan. Jadi rencana saya nanti saya bisa buat latihan, terus besok kita akan simulasi semua reading post test. Jadi 50 soal besok kita kerjakan ya. Dan sekaligus besok the last meeting for us, pertemuan terakhir juga. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa datang, ya bisa akan datang gitu ya. Hari Kamis besok. Oke. Kita nomor 1 udah, nomor 2. The word widely in line 2 could most easily be replaced by B, Miss. kalau widely apa? Ya, jawabannya extensively. Padahal wide itu artinya kan lebar. Dan semua ABCD ini artinya juga lebar, alias luas. Tetapi sesuai dengan yang tadi saya bilang, pertanyaan ini adalah tentang vocabulary in context, alias kita harus mempertimbangkan konteks yang digunakan itu untuk apa. Dan karena di sini membahas tentang perilaku konsumtif dari produk karbon tetraklorida, maka kita widely-nya ini bukan wide yang luas lebar ruangan ya, tapi kepada extensively. Jadi extensive itu kayak sesuatu yang berlebih-lebihan atau banyak gitu. Dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak lah ibarat kata ya. Jadi jawabannya nomor 2 yaitu B. Nomor 3, the word ban in Forbidden. iya. Word ban jelas forbidden ya. Nomor 4 sudah, nomor 5 udah belum? Nomor 5 sudah ya? Belum. Belum, Miss. Oh, oke. Ini juga sebenarnya stated detail question. It is stated in the passage that when carbon tetrachloride is heated, it becomes Harmful. iya menjadi harmful. Jadi karena ada kata-kata tadi di atas, kalau nggak salah, intinya dia menjadi sesuatu yang berbahaya. Beracun. Dangerous. Iya. Selanjutnya nomor 6, the word inhale. Breathe in. Oke, breathe in ya, inhale itu menarik menghirup, Napas. bernapas. Breathe in. Terus the word revoke. D, took away. Revoke itu took away atau menarik kembali ya. Oke, terus nomor 8. It can be inferred. Nah, ini pertanyaan implied ini. It can be inferred from the passage that one role of the US government is to, dapat disimpulkan dari bacaan bahwa salah satu peran dari pemerintah Amerika itu untuk apa? Aku misinya B, Miss. Iya. Apakah B? Coba, tadi dikatakan kalau di ininya. A ya, Miss. Iya, jawabannya A. Karena iya. karena pemerintah Amerika itu secara nggak langsung memiliki kuasa untuk memberikan izin atau menarik izin dari sebuah produk. Gitu. Berarti jawabannya adalah E ya, regulate product safety. Nomor 9, the paragraph following the passage most likely discusses. Kalau ada paragraf yang selanjutnya kira-kira bahas apa? Yang paling akhir di kalimat. Iya, baris terakhir, paragraf terakhir. Berarti apa? B. Kita baca ya, coba. The United States has taken similar action with various other chemical compounds. Amerika telah mengambil sejumlah tindakan yang sama pada bahan kimia yang lainnya. Berarti jawabannya apa? C, Miss. Further dangerous effects of carbon tetrachloride. Dangerous effect tadi pada kata-kata apa? Other chemical compound kan? Berarti Various. jawabannya adalah B. Bobby. The banning of various chemical compounds by the US government. Kita membayanginya itu paragraf selanjutnya. Bukan lagi paragraf yang masih kita bahas. Nah, di baris terakhir itu bilangnya pemerintah Amerika juga tengah mengambil aksi yang sama pada sejumlah
bahan yang lainnya. Berarti jawabannya adalah D. Seperti itu. Miss mau nanya, Miss. Mm-mm. Jadi Miss kalau yang keywordnya itu nyari following the passage, langsung aja ke kalimat akhirnya aja langsung, Benar, Miss. benar. Karena following paragraf itu kan nanya paragraf selanjutnya kan, Mbak. Jadi clue-nya itu dalam sebuah, kalau kita menulis sebuah esai atau menulis artikel gitu ya, pasti kan ada kesinambungan antara paragraf sebelumnya dengan setelahnya. Jadi satu-satunya cara untuk mengetahui kalau ada paragraf selanjutnya, ya dibaca dengan paragraf terakhir gitu. Karena pasti nanti nyambung dari paragraf terakhir. Kayak gitu kan. Seperti itu. Oke, Miss. Sekarang nomor 10. Ini keterbalikan. Kalau tadi following, kalau ini preceding. The paragraph preceding this passage most likely discusses. Kalau ada paragraf sebelumnya, kira-kira bahas apa? Coba berarti baca baris pertama, paragraf pertama. The next artist in the survey of American artists is James Whistler. Seniman selanjutnya dalam survei ini adalah James Whistler. Berarti A, Miss. iya jawabannya masa A? B ya, Miss ya? Kira-kira kalau ada sebelumnya apa? Iya, jawabannya adalah B, a different American artist. Karena kan bahas seniman, ya kan? Oh, iya, Ada iya. kata artis, terus di situ ada kata the next. Berarti the next itu kan selanjutnya. Berarti sebelumnya itu pasti ada seniman yang lainnya yang juga dijelaskan. Cuman Kekecoh mereka- sama kekecoh sama survei yang ada di teks, Miss. Iya, tapi kalau yang disurvei itu seninya, art doang. Padahal di situ bilangnya the next artist loh, manusianya. Bukan Oke. karya seninya. Ya, makanya kita harus pinter-pinter cari kata kunci memang di pertanyaan preceding atau juga following. Gitu. Selanjutnya, udah nomor 13 berarti. The word majority in line 2 is closest in meaning. D. Ya, majority itu kebanyakan ya. High percentage. Oke. Nomor 14. It is implied in the passage that Whistler family was implied nih. Berarti tapi ada kata kuncinya apa di situ? Whistler family. Whistler family. Coba cari kata kuncinya Whistler family. Nah, di situ ada kata di baris keempat. The family returned to the United States. Di atasnya ada lagi. But 9 years later, his father moved the family to St. Petersburg, Russia, to work on the construction of a railroad. 9 tahun kemudian, bapaknya memindahkan keluarganya ke St. Petersburg, Rusia, untuk bekerja pada pembangunan rel kereta api. Berarti kira-kira keluarganya itu keluarga apa? Kalau pada zaman dahulu, kerja di rel kereta itu berarti kira-kira kerja bawahan atau atasan? Bawahan, Miss. Bawahan, karena dia kotor. Ya kan, kayak ya ketika kita dijajah lah. Orang Indonesia kan disuruh kerjanya di rel, di roti ya, karena berarti zaman segitu mereka masih pekerja keras atau pekerja kelas menengah ke bawah, kayak gitu. Berarti jawabannya adalah working class, ya. Jawabannya adalah C. Dari mana kita tahu? Karena kita tadi baca ada clue-nya ya. Cuma kita harus berpikir memang lebih dalam lagi. Oke, the word objection in line 7. Objection itu apa? Protes, penolakan. Yes. Protes ya, jawabannya A. Nomor 16 in line 8, the etching. Apa itu etching? Ini mencari makna dari sebuah kosakata sih kalau ini. Nggak tahu, Miss. Itu adalah sebuah karya seni yang melibatkan bukan memahat ya. Kalau kalian tahu kalau proses bikin guci itu apa yang dia bulat-bulat tuh? Ngukir. Bukan ngukir. Apa sih memanir? Ya pokoknya itulah. Itu adalah proses engraving. Proses engraving itu ada proses kayak bikin pot bunga terus guci yang selalu dibulat-bulat terus tangan kita itu memastikan kalau tetap bulat gitu loh. Oh iya. Nah, jawabannya adalah D ya. Engraving. Kadang jenis pertanyaan kayak gini juga ada. Jadi tidak menanyakan
kesamaan kata dengan kata lain atau sinonim, tapi dia menanyakan ke arti dari istilah tersebut. Gitu. Memang biasanya kosakata yang dipilih pasti kosakata yang asing, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Gitu. Nomor 17, the word asymmetrical in line 11. Uneven. Uneven ya, tidak seimbang. Nomor 19, ya ini pertanyaan yang where question itu. Di manakah where in the passage does the author mention the types of artwork that Whistler was involved in? Kira-kira ada di baris keberapa? Line 8 to 10. Iya, line 8 to 10. Nah, ini tinggal cari aja informasi di mana tipe-tipe dari karya seni Whistler. Nomor 21. The expression naked eye in line 1 most probably refers to Unassisted vision. unassisted vision atau sebuah penglihatan tanpa bantuan. Nomor 22. According to the passage, distance between the stars and earth are jarak antara bintang dan bumi Huge. huge ya, atau besar banget. Oke. Nomor 23. The word perceptible in line 5. Nggak keburu ngerjain, Miss. Oh, perceptible itu bisa dilihat, Mbak. Alias Noticeable. Iya. Misconception. Ini sudah jelas dari kata konsep yang salah. Berarti apa? Erroneous belief atau kepercayaan yang salah atau error. Ya, jawabannya C. Nomor 25 udah. Oke, terus the passage implies that from Earth it appears that the planet. Dari bacaan itu secara nggak langsung tersirat bahwa dari bumi nampaknya planet itu apa? Kalau star atau bintang itu kan nampak fix ya, tidak bergerak. Berarti kalau planet itu kebalikannya. Berarti nampak apa? Jawabannya adalah D. Donald atau David travel through the sky considerably more rapidly than the stars. Bergerak di langit dan lebih cepat daripada bintang kayak gitu. Karena keterbalikan star dan planet itu. 27. The word negligible. Negligible itu sesuatu yang tidak penting. Berarti jawabannya apa? Rapid. Bukan rapid. Oh, insignificant. Significant penting, kalau insignificant itu tidak penting. The paragraph following the passage. Nah, kalau ada bacaan lagi, paragraf yang mengikuti, kira-kira membahas apa ya? Kira-kira membahas tentang apa ya? Paragrafnya, kita baca baris terakhir. Why stars are always moving? Iya. Oh, apakah why stars? Coba kita lihat nih. When the apparently negligible movement of the stars is contrasted with the movement of the planets, the stars are seemingly unmoving. Ya, ketika sebuah pergerakan dari bintang itu kontras atau keterbalikan dengan pergerakan dari planet, bintang itu terlihat tidak bergerak. Berarti bintangnya sudah selesai, Mbak. Kita ganti ke planet. Berarti the movement of the planet. Ya, kayak gitu. Karena tadi dibilangnya stars seemingly unmoving, sedangkan tadi jawabannya Mbak kan D. Kalau D itu kenapa bintangnya selalu bergerak, kan udah berbeda juga. Jawabannya adalah pergerakan dari planet. Nomor 30. This passage would most probably be assigned reading in which course? Kira-kira ada di mata kuliah apa? Astronomi. Ya, jawabannya astronomi, yaitu di ilmu perbintangan. Sudah, silakan kalau ada pertanyaan. Any question, everyone? Kalau nggak ada, teman-teman teruskan kembali. Silakan jadikan PR belajar di nomor 31 sampai 50 ya. Kalau ada kosakata yang tidak diketahui, saran saya memang setiap dari teman-teman tuh punya ininya sendiri-sendiri ya. Punya list vocabulary sendiri-sendiri, oke? Oke, Miss. Miss mau nanya, berarti besok reading semua 50 ya, soal? Besok reading 50 soal, benar.
Oke, Miss. Thank you very much teman-teman and see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.